to you this morning. Adalah suatu keistimewaan bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada baik Anda semua pagi hari ini. Let's open our Bibles in Matthew 22:37 to 40. Baik, mari kita buka kitab Matius 22. Matius 22 37 hingga ayat 40. Matius 22 ayat 37 hingga ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning that you've given to us. Bapa kami dan Tuhan surga, terima kasih Tuhan ada pagi hari ini yang kau berikan kepada kami. Please help us to understand your word as we study it. Dan bantu kami Tuhan mengerti firman-Mu sambil kita mempelajarinya. Help us to learn to love you and to love our neighbor. Dan bantu kami untuk mengasihi Kau Tuhan, dan mengasihi sesama kami manusia. And as we learn this, help us to apply it to our lives. Dan sambil kami mempelajarinya, juga dapat kami aplikasikan dalam hidup kami. This is our prayer in Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So this morning, I would like to share to you this wonderful truth in the Bible. Pagi ini saya ingin memberikan Anda satu kebenaran yang indah dalam Alkitab. But you have to understand, this is I'm not really used to preach in English. Tapi kalian harus mengerti di sini saya tidak biasa sebetulnya kok berkhotbah dalam bahasa Inggris. We're gonna keep it short. Jadi mungkin agak sedikit pendek saja. Okay, so first that we need to understand here is that Jesus Christ is teaching us about the greatest commandments from God. Dan yang perlu Anda tahu bahwa di sini pertama Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perintah Tuhan yang paling tertinggi. And as we see here, Jesus divided this command into two. Dan seperti yang kita telah baca, Yesus membagi perintah ini menjadi dua. And the first thing that Jesus Christ is teaching us here is to love God. Yang pertama yang diajarkan adalah yaitu mengasihi Allah. So, how can we say that we love God? Bagaimana kita bisa berkata bahwa kita mengasihi Allah? I want to share to you these two principles for us to say that we love God. Dan saya ingin memberikan Anda dua prinsip bagaimana kita bisa berkata kita mengasihi Tuhan. So first, if we love God, we should love His Word. Yang pertama adalah apabila kita mengasihi Allah, kita mengasihi firman-Nya. Said in Psalm 119, verse 97, di Mazmur 119 ayat yang 97, says there, "Oh, how I love Thy law; it is my meditation all the day." betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Loving the Word of God is the most valuable and beneficial. Jadi mencintai firman Tuhan adalah hal yang paling menguntungkan That we can have in this world. yang kita bisa punyai di dunia ini. This part of song is very unique Dan bagian dari Mazmur ini sangat menarik because there's no petition or request here. karena tidak ada permintaan di Mazmur ini. Just an outpouring of what was in his heart. Hanya penulis mencurahkan apa yang ada dalam hatinya. Now most of the people today owns a Bible, especially in the Philippines. Dan banyak orang zaman sekarang mempunyai Alkitab, apalagi terutama di Filipina ya. And people go to Word of God for various reasons. Dan orang banyak datang kepada firman Tuhan untuk berbagai macam alasan. Some go because they feel as it is their duty to have their devotions.
Ada yang datang karena ini tugas dia gitu untuk melakukan renungan. Some go to the Bible because they have intrigued by it or curious to see what is in it. Banyak yang datang juga kepada firman Tuhan karena penasaran apa sih firman Tuhan itu. Some go because they want their heart warmed. Banyak yang juga datang karena mereka ingin menenangkan hati mereka. But this writer went to the Bible because he loved it. Tetapi penulis Mazmur ini 119, dia datang kepada firman Tuhan karena dia mencintai firman Tuhan, menyayangi firman Tuhan. The writer obviously read it and he studied it systematically. Dan penulis pastinya membacanya secara sistematis. And he meditated on it. Dan dia bermeditasi, merenungkannya sepanjang hari. In fact, he thought about the Word of God all the day. Bahkan dia berkata di sini merenungkannya sepanjang hari tadi. In other words, all throughout the day, he would think about and reflect upon what is written in the Scripture. Jadi artinya dia sepanjang hari memikirkan firman Tuhan ini dalam kehidupan dia. He had a love for God's Word that was at a very unusual level. Dia mempunyai kecintaan kepada firman Tuhan di level yang tidak biasanya gitu bagi orang-orang lain. So it is always a serious, systematic study of God's Word. Jadi adalah hal yang serius secara sistematis dalam kecintaan terhadap firman Tuhan That will produce a love for God's Word. yang akan menghasilkan kepada cinta kepada firman Tuhan. So, especially as a Bible student, Terutama bagi para di sini mahasiswa teologi. yes, let us do the same. Mari kita lakukan hal yang sama. If we say we love God, we should love His words. Jadi kalau kita bisanya berkata, saya mengasihi Tuhan, tentunya harus mengasihi firman-Nya. The next one the Bible is teaching us is not only that we should love His word, but we should obey His word. Yang kedua adalah bukan hanya kita mencintai firman Tuhan, tetapi kita juga harus mematuhi firman Tuhan. The Lord Jesus said in John chapter 14 verse 15, "If you love me, keep my commandments." Di Alkitab berkata Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan, apabila Anda mengasihi saya, patuhi perintah saya. Lakukan perintah saya. So the word love here is the word agape. Kata love di sini, kata kasih, mengasihi, itu berasal dari kata agape. So the connection between a love for Jesus Christ and moving Him in prayer hubungan antara kasih untuk Yesus Kristus dan itu menggerakkan dia untuk berdoa. is in application to the Word of God. Dalam aplikasinya dalam firman Tuhan. So if you truly love God and want to pray in a way that moves Him, Jadi apabila Anda begitu mengasihi Tuhan dan ingin berdoa sehingga bisa menggerakkan hati Tuhan, you will keep His commandments. maka Anda harus melakukan atau menjaga perintahnya. This love is the highest kind of love one may have. Jadi ini adalah kasih atau cinta yang paling tinggi yang orang bisa lakukan, yang bisa orang punya. So that's how we should love God. Jadi itu gimana cara kita bisa mengasihi. The next one is to love your neighbor. Yang selanjutnya adalah untuk mengasihi sesamamu manusia. One of the best example I see in the Bible who demonstrated loving their neighbor is in Acts chapter 2. Salah satu contoh yang paling bagus yang saya lihat dalam Alkitab yang bisa menunjukkan mengasihi sesamanya adalah dalam Kisah Rasul pasal 2. It is when the disciples received the Holy Spirit. Itulah di mana ketika para murid-murid menerima Roh Kudus And they were all filled with the Holy dan Spirit. mereka kepenuhan Roh Kudus. And how did the disciples love their neighbors? Dan bagaimana mereka mengasihi sesamanya manusia? First, for us to see the disciples are showing real love,
we have to understand the context of Acts chapter 2. Jadi untuk kita mengetahui bagaimana para murid ini bisa para murid ini menunjukkan kasih yang sejati, kita harus tahu konteksnya dulu di Kisah Para Rasul 2. So this is after Jesus' ascension. Jadi ini terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus. And not very long from that, before that, Jesus and the disciples were hated by a lot of people. Dan belum berapa lama setelah itu, Yesus dan para muridnya dibenci oleh orang-orang. Jesus was even killed. Yesus bahkan dibunuh, dihukum mati. And the disciples hid themselves because they were all afraid. Dan to para speak. murid bersembunyi karena mereka takut akan banyak orang. But even these people showed hatred to them and to the Lord Jesus Christ. Dan bahkan ketika orang-orang ini menunjukkan kebencian terhadap Yesus dan kepada murid-muridnya, Jesus told them to stay and teach these people the way to salvation. dan tetapi Yesus Kristus tetap memberitahu ke mereka untuk tetap tinggal dan memberitakan ke Injil keselamatan kepada mereka. Now that is real love. Dan itu adalah benar-benar adalah kasih. So to love and to show real love is to be filled with the Holy Spirit. Jadi untuk mengasihi dan menunjukkan kasih yang sejati yaitu adalah penuh dengan Roh Kudus. The Bible said the fruit of the Spirit is love. Alkitab berkata buah Roh adalah kasih. So how did the disciples do to show love to their neighbor? Jadi bagaimana cara murid-muridnya melakukan untuk mengasihi sesama manusia? First, they showed them the gospel. Yang pertama, mereka menunjukkan Injil, memberitakan Injil. That Jesus whom they crucified is the Messiah. Ya, mereka berkata bahwa Yesus yang Anda telah salibkan itu adalah Mesias juru selamat. By giving them the gospel, we are showing that we love them. Dengan cara kita memberitakan Injil kepada sesama kita manusia, itu adalah kita mengasihi mereka. If you love someone, you should give them the truth or the gospel. Kalau Anda mengasihi seseorang, siapapun itu, Anda harus memberikan mereka kebenaran, yaitu Injil. They need the truth of the gospel. Mereka membutuhkan Injil keselamatan. Also because these people that we are supposed to love, they are dying. Dan karena juga orang yang kita kasihi ini, mereka juga suatu saat akan meninggal gitu. And if they die without Jesus, we know that they are going to hell. Dan kita tahu kalau mereka meninggalkan dunia ini tanpa Yesus, mereka akan pergi ke neraka. If you love them, you don't want that to happen. Kalau Anda mengasihi mereka, tentu Anda nggak mau itu terjadi kepada mereka. In the Philippines, we did a tournament in 2017. Di Filipina kita melakukan turnamen tahun 2007. And there is a player there that won a championship. Dan ada seorang anak ini yang menang juara gitu. His name is Adrian. Namanya adalah Adrian. But after he won the tournament, after 4 days, we heard a bad news about him. Tetapi setelah 4 hari kemudian dia menang turnamen ini, kita mendengar berita buruk tentang dia. He died in a motorcycle accident. Dia mati dalam kecelakaan motor. When I heard that, the first thing I thought about is, did he listen to the gospel? Yang pertama yang saya dengar ketika saya mendengar berita tersebut, saya berpikir, apakah dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan? Did he trust Jesus Christ when he heard the gospel? Apakah dia percaya Tuhan Yesus ketika Injil diberitakan? Thankfully, when we were doing a tournament in the Philippines, we take pictures. Dan untungnya ketika kita melakukan turnamen di Filipina, kita mengambil foto ya, di satu foto. And I remember that day, many kids decided to trust Jesus Christ as their Savior. Dan saya mengingat pada hari itu banyak anak-anak muda yang mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus. And when we took pictures and I looked at my cell phone and tried to see him. Dan ketika tadi kita ambil foto dan saya melihat handphone saya dan mencari dia gitu. When I zoom in, I saw Adrian. He trusted Jesus Christ. Dan ketika saya melihat dia di situ, dia percaya Tuhan Yesus, dia mengangkat tangan gitu.
I believe today Adrian is in heaven because he trusted Jesus Christ. Dan saya percaya hari ini dia berada di surga karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. People around us need the gospel. Orang-orang di sekeliling kita membutuhkan Injil. And if we are truly saying that we love them, Dan apabila kita benar-benar berkata bahwa kita mengasihi sesama kita manusia, mereka, let's give them the greatest gift that they could ever have. mari kita berikan mereka hadiah yang begitu besar yang bisa mereka punyai. That is eternal life through Jesus Dan Christ. yaitu adalah kehidupan kekal melalui Tuhan Yesus Kristus. The next thing the disciples did to show their love for their neighbors is they showed them kindness. Dan yang kedua, cara murid-murid menunjukkan kasihnya kepada sesamanya yaitu mereka menunjukkan kebaikan. We can see it in Acts chapter 2 verses 42 to 47. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 2 pasal ayatnya 42 sampai 47. Pakai apa itu? 42 47 lagi. 42 to 47. Kisah Rasul 2 ayatnya 42 hingga 47 saya bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan segar hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. I want us to see especially when it says they sold their possessions and goods. Dan saya ingin menunjukkan di satu ayat yang terutama dia katakan dan mereka dikatakan di pasalnya di ayat 45 dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Parted them to all men, every man had. lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. These disciples showed kindness to them Dan murid-murid ini menunjukkan kasih kepada mereka because they loved them. karena murid-murid ini mengasihi mereka. In Matthew chapter 5 verse 16, Di Matius pasalnya yang kelima ayatnya ke-15 says there, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Matthew 5:16. Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. And these disciples did what exactly that verse said. Dan para murid-murid melakukan seperti yang dikatakan di ayat ini, Matius 5:16. If we love them, we will show kindness and we will do good to them. Apabila kita mengasihi seseorang, kita akan menunjukkan kebaikan dan melakukan yang terbaik buat orang tersebut. And the disciples did that Dan para murid-murid melakukannya. because they want them to know God and to glorify God. Dan karena mereka ingin orang-orang tersebut mengetahui Tuhan dan memuliakan Tuhan. So let us continue to love our neighbors Jadi mari kita lanjutkan terus mengasihi sesama kita manusia as we continue to love God. sambil kita mengasihi Tuhan. And let us remember the key in this commands. Dan kita harus ingat kunci dari perintah ini, It is to be filled with the Holy Spirit. yaitu untuk penuh dengan Roh Kudus yang ada di hati kita. Because in us alone we cannot love them by ourselves. Kalau bergantung sama diri kita sendiri, kemauan kita tidak bakal bisa mengasihi mereka. So be filled with the Spirit. Jadi penuh dengan Roh Kudus Let us love our neighbor dan mengasihi saudara kita sesama with the real love that comes from God. yang dengan kasih yang benar-benar datang dari Tuhan. Shall we pray? Let's pray. Mari kita berdoa. Dear God and Heavenly Father, Bapa kami dalam kerajaan surga, we thank you for your words. kami berterima kasih atas firman-Mu. May you help us to love you and to love our neighbors as ourselves. Bantu kami mengasihi Engkau Tuhan dan sesama kami manusia. Forgive us, Lord, because sometimes we just love ourselves. Maafkan kami Tuhan, terkadang kami hanya mengasihi diri kami sendiri. But Lord, may you help us to love you more and your words.
Dan tetapi Tuhan, bantu kami semakin mengasihi-Mu dan lebih lagi terutama firman-Mu Tuhan. Help us to love our neighbor Bantu kami juga mengasihi sesama kami manusia Tuhan, by giving them the gospel dengan memberikan mereka Injil and showing them kindness. dan menunjukkan mereka kebaikan kami. We trust you for this, Lord. Kami percaya kepada-Mu Tuhan dalam hal ini. We pray this in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.